di sini juga mungkin aku rasa Indonesia juga ya, dan mungkin Singapura, Malaysia juga tahu. Dari sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan dalam diri aku. Dulu mungkin aku nyanyi nggak pakai dancer segala macam, terus akhirnya aku memutuskan bisa pakai dancer, memutuskan juga menggandeng Ronald Steven untuk bergabung sama My Team untuk jadi music director. Abis dari situ, tapi and then things happen. 2020 terjadi. Kita semua tentunya mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup. Dan buat aku mungkin double, gitu ya. Di satu sisi aku kehilangan seorang yang menjadi sosok yang amat sangat mensupport karir aku dan banyak sekali membantu aku dalam menjadi diri aku yang kemarin itu, gitu ya. Dari situ aku berusaha bisa bertahan, berusaha bisa bangkit. Dari 2020 aku dulu dari situ bilangnya dari aku terjatuh aku bisa merangkak, bisa berdiri dan melangkah lagi. Itu yang aku keluarkan di mungkin sekitar tahun 2020 ya, akhir ya, pertengahan itu aku mulai dengan konsep melangkah lagi. Dalam arti aku ingin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan aku, perjuangan aku untuk bisa menemukan diriku lagi, tapi dengan versi yang mungkin sudah banyak perubahan, mindsetnya sudah berubah. Dari 2020 itu aku terus berusaha untuk membuat karya, berusaha untuk terus berkembang, sampai akhirnya aku di 2022 ini dengan segala perjalanan yang sudah dilalui, aku merasa aku siap untuk mengatakan this is the time buat aku blossoming, gitu ya. Siap buat aku memperkenalkan inilah diriku yang baru, inilah diriku dengan segala apa yang sudah dilalui sampai ke sekarang. I'm ready to blossom. Jadi kenapa kita pilih judul Blossom? Karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku, dan mudah-mudahan this new me, aku yang blossoming ini bisa terus berjalan terus, dimulai dari si international concert ini di Singapura, bisa terus berkembang terus dan gak menyerah, dan kalau dikasih badai juga terus bisa blossoming dan blossoming terus. Amin, amin. Ini so far gimana nih persiapan? So far deg-degan ya. Kayak excitement dan deg-degan itu bersatu gitu. Di satu sisi kan ini juga pertama kali ya aku mau bisa nyanyi di konser di internasional di Singapura gitu ya. Di satu sisi I'm excited, dan aku juga inginnya itulah aku yang ingin berbagi. This is aku yang baru. Kita excited menyiapkan ya, dari mulai dari kreatifnya sendiri, dari mulai bapak ini dengan musik. Jangan tegang dong kan. Dia yang paling tenang justru ya. Nikinya di mana? Enggak, tenang. Kan tahu sendiri Ronald ya, hebat banget gitu bikin aransemen musik waktu kemarin di dari mana kita itu ya? Asian Games kan Ronald bikin musiknya. Jadi dari situ aku ngajak Ronald, dan aku yakin nih Ronald bisa memberikan sebuah warna baru sama aku yang barunya ini. Hagai pun dari It's Me BCL sudah terlibat. We become friends sudah dari Habibie Ainun ya, dari Habibie Ainun sampai ke sekarang. Jadi kayak they all know me very well. Jadi kita excited untuk menyajikan sesuatu yang baru, dan tentunya ada yang baru, ada Gen Z di sini ya. Gen Z banget. Gen Z ya. Karena BCL masih relate sama Gen Z gitu. Bener. Ini dia. Bener. Salah satu yang aku dari awal melihat di X Factor ini, anak emang super talented. Aku lihat aura bintang. Makanya aku kekeh banget nih kayaknya untuk dapatnya boys untuk di mentoring di X Factor, dan akhirnya menjadi juara dong. Gitu. Itu dia. We will get to Alvin nanti ya. I see all the potential in him. Jadi ini semua buat aku, konser ini kita persiapkan dengan hati. Selalu ya, aku selalu dengan hati. Orang-orang yang terlibat pun semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mengenal aku, yang tahu perjalanan aku. Because this is intimate concert juga, jadi aku juga pengen bisa connected to the audience nantinya gitu. Ini bukan yang berapa kita ada, bukan yang kayak berapa puluh ribu orang gitu ya, bukan yang sebesar itu. Tapi I make sure these 2 days orang bisa merasakan apa yang aku sampaikan, dan aku juga can get the energy from the audience. Jadi kita excited menyiapkan dengan ini kan baru ya, memperkenalkan aku yang baru nih, deg-degan tapi excited karena I've been through a lot juga gitu. Jadi aku pengen juga orang bisa ngeliat nih bangkit dari keterpurukan tuh seperti apa sih. Nah itu mudah-mudahan bisa tercapai, bisa dilihat di Blossom dengan konser ini.
luar biasa. Itu kayaknya memang yang kita lihat tuh transformasinya BCL dari 2017 aja. Itu kayaknya banyak banget memang gitu. Nah, sekarang diterjemahkan melalui konser Blossom ini. Nah, itu kerjaan dia nih. Otaknya di sini nih. Iya dong. Coba oke. Ya. Kemudian habis itu 2020 kita bikin konsep Melangkah Lagi, Iya. ya kan? Kemudian ini jadi kayak sebenarnya di 2018 ada kolaboratif konser, itu terakhir kali BCL konser tapi kolaboratif di KL. Jadi ini solo konser internasional pertama memang di Singapura, dan harus next step lagi karena next chapter, next step, dan banyak yang berubah gitu. Blossom tadi Unge udah ceritain bahwa memang dianya sendiri mau merepresentasikan Blossom itu. Nah, ketika turun ke lagu, Ronald bergabung sama BCL 4 tahun. Ada beberapa gradasi perubahan selama 4 tahun dari sisi musik. Tapi dari sisi performance juga udah ada konsep-konsep yang kalau dulu BCL kita tahunya ballad, Ya. Manis gitu ya. Apa namanya, Menyayat hati. Menyayat hati. Lagunya Kirim Aku Malaikatmu, ya kan? Tapi kemudian Menyayat juga tapi sih. tapi tiba-tiba ada, walaupun tetap ada lagu-lagu yang core-nya yang sangat ballad dan love songs gitulah kita sebutnya, tapi dari 2017 sudah ada Aku Wanita, ada Dance Tonight gitu. Jadi secara apa ya, archive lagunya juga berbeda gitu. Nah, ini kan jadi PR gitu. Kalau kita di 2000 bisa kita compare gitu ya. Kita tidak meng-compare apple to apple, tapi kalau dari Exxon BCL belum ada Dance Tonight di playlistnya BCL, ketika masuk Dance Tonight aja, terus ada Dance Tonight dan harus masukin Dance Tonight, tapi harus masukin Harta dan Harta. Itu kan dua hal yang berbeda dan susah. Tapi harus jadi satu irama karena misalnya gini, kita dulu baca novelnya BCL 2017, urutan ceritanya gini-gini. Bacanya sekarang urutan ceritanya harus berubah. Jadi ketika arrangement lagunya, misalnya teman-teman yang sering nonton BCL live, gitu, apakah itu nonton di festival atau nonton di acara-acara komersial yang ada gitu, kita udah tahu nih pakem BCL kalau nyanyi urutan lagunya kurang lebih ini. Song listnya kayak gitu ya. Tapi ini beda gitu. Jadi apa namanya, lagu yang dipakai buat closing itu BCL sekarang kita pakai jadi buat opening. Gitu. Jadi emang secara urutan lagu itu juga berubah. Nah, itu kita kemas dalam beberapa segmen gitu, yang setiap segmennya tuh merepresentasikan perjalanan Unge at least dari 2020 sampai 2022. 2 tahun tapi banyak banget ya nih. Yes. Banyak perjuangan. Dan Bunga tetap jadi simbol. Ya, pakai Blossom gitu kan. Blossom ya, karena namanya bunga dan aku senang sekali dengan bunga. Gitu, jadi Blossom. Dan mungkin kalau aku boleh tambahin ya, sebenarnya kan aku tuh selalu di saat aku tampil, yang penting buat aku tuh bukan hanya suara, bukan hanya lagu, tapi keseluruhan dari performance, gitu, looknya, visualnya. Jadi harus bisa menghibur dan sampai ke hati orang itu dari lirik lagu, dari suaranya, dari musiknya, dari visualnya, dari the whole concept. Gitu. Jadi yang pasti kalau BCL konser, ya itulah yang akan disajikan. Kita pingin sesuatu yang bisa memanjakan telinga dan juga memanjakan visual mata. Gitu. Jadi ya mungkin dari situ ya, kita nggak bisa terlalu bocorin Intinya sebenarnya banyak hal-hal. nggak bisa. And storytelling ya. Storytelling. Karena sekarang era social media semuanya kan harus Instagramable. Jadi harus kayak gitu Gitu post ya. gitu. Jadi kita memastikan bahwa kalau kita yang nge-post, kita bisa kayak pilih fotonya, tapi kalau bisa penontonnya nge-post, kita harus memastikan bahwa apa yang ada di panggung it's Instagramable enough gitu. Jadi enak dilihat, enak didengar gitu. Karena itu sebenarnya emang konsepnya BCL. Sesimpel itu, enak dilihat dan enak didengar gitu. Karena nggak bisa salah satu doang. Benar. The whole package ya. The whole package. Bundling kayak RWS ya. Bundling. Oh iya dong, pasti. Harus bundling gitu. Harus bundling. Dan kita juga memang bekerja sama tim-tim, selain ada aku sama Ronald yang bantu Unge gitu, tapi kita juga ada Hamada yang akan menjadi koreografernya BCL. Kemudian ada Isyahin yang akan membuat visual, dan jadi dan ada Bimo Permadi yang akan membuat stylenya. Jadi the whole thing itu
akan menciptakan image Blossom yang ada di otaknya dia yang aku juga belum 100% bisa menerjemahkan. Really? Oh jadi Gradual sampai bulan depan nanti kita akan mendapatkan itu gitu karena kan pasti kan kita ada perkembangan kayak lucu ini ada referensi baru jadi kita juga tapi berarti untuk konsep Blossomnya sendiri semuanya datang dari ini baru diterjemahkan ya jadi dia kayak dia biasa cuman bilang gue mau gini gitu di situ kita akan coba terserah apa ya karena buat aku everything tuh harus selalu ada ceritanya semuanya tuh harus ada filosofinya nih gimana sih apa kalau di saat kita mau membuat sesuatu tuh harus ada yang emang kita ingin sampaikan kalau buat aku Blossom ini kayak memperkenalkan aku yang baru. Kalau kemarin kan It's Me BCL gitu, kayak ini loh, aku loh BCL gitu. Karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada part of my life yang orang nggak tahu. Nah sekarang ini aku ngerasa dari tahun itu sampai ke sekarang aku tuh banyak disaksikan oleh publik, ya kan. Semua orang apa yang udah pada tahu. Yang gitu terjadi sama hidup aku udah tahu. Tapi jadi apa yang aku bisa lakukan? Ya aku memperkenalkan diriku yang baru yang mungkin journey-nya banyak yang orang nggak tahu nih seperti apa hasilnya ya ada di Blossom. Nah dengan konsep ini yang aku penasaran banget juga itu secara musik nih kita ngomong sama Ronald nih ya ini nggak banyak ngomong banyak bekerja dia benar tapi nih Nat ya BCL punya konsep dia pengennya Blossom diterjemahkan melalui kreativitasnya Hagai lu menerjemahkan melalui musikalitasnya ya vibe-nya sendiri akan seperti apa sih memang Blossom concert ini which is yang intimate concert gitu. Gimana jelasin ya? Yang pasti semua arahan itu datangnya dari Win. Jadi dari tahun 2018 itu saya join di tim ini ada banyak diskusi lah, feeding ideas satu sama lain gitu. Jadi kayak contoh mungkin kalau bisa di-compare langsung tuh konsernya itu di BCL, itu kan Grand Orchestra banget gitu ya. Nah begitu kesini kita saling feeding ideas. Kita lihat nih misalkan di konser mana yang di internasional gitu ya nggak orkestra lagi ini tapi tetap seru gimana caranya kita bisa translate ini dan along the way dari 2018 ke sini kita udah punya tim yang baru sekarang tim musiknya yang sekarang kita pakai kita main bareng gitu ya dan itu udah developing step by step sebenarnya jadi ada repertoire baru ada komposisi baru nah untuk di area ini maksudnya kita nggak bisa gitu-gitu doang kan jadi harus ada elemen surprises apalagi 2 malam loh iya benar ya kan kayak Hagai bilang sampai sekarang ya nggak tahu sih tapi yang tahu gue nggak ada nggak tahu kalau tahu minggu depan dia bilang kita mau mungkin aja kan masih 1,5 bulan ya kan siapa tahu ada nggak ada BCL itu BM banyak mau gitu sudah tiba-tiba begini tiba-tiba begitu tapi so far ya walaupun lagu sudah familiar, tapi mungkin begitu intronya masuk orang juga belum tahu itu mau lagu itu. Karena kan itu dia. Berubah. Benar. Lagunya berubah. Lalu 2 malam itu apakah akan the whole performance will be exact that night, like the first night, or both will be different? So far sama. Karena kita kan ngelihatnya audiensnya beda. Ya. Jadi kita memberikan show yang kayak misalnya kalau kita lihat di Vegas gitu kan show-nya memang sama semua ya. Jadi orang memang mau nonton itu gitu. Jadi tapi yang aku nggak tahu nih apakah kita nanti akan dengan warna yang sama bajunya yang itu aku nggak tahu nih ya. Detail-detailnya bisa jadi beda. Iya. Kita langsung lihat ke Bimo ya mana tadi? Iya. Gimana sih bajunya gimana bisa jadi beda. Tapi lagu yang dibawain, konsep yang dibawain itu so far masih sama. Kamu nggak pengen tahu berapa lagu yang dinyanyiin? Aku pengen tahu. Oke, Ini kan soalnya ini kan intimate concert gitu ya. Mungkin jarak kamu nyanyi sama penonton itu nggak terlalu jauh gitu. Seberapa banyak memang lagu yang disiapkan untuk dibawain? Parano? 20 lagu. Jadi banyak juga ternyata. Banyak ya, Bo. Banyak juga. Ya? Aku juga mesti mempersiapkan fisik untuk nyanyi 20 lagu 2 hari berturut-turut. Belum pernah aku lakukan hal Di itu. RWS banyak fasilitasnya. Ya kan? Pokoknya nyaman ya kan? Nah sekarang Alvin Alvin jangan tegang Alvin. Jangan tegang ini bukan lomba. Ini mungkin bisa dibilang kayak pembuktiannya seorang Alvin Jo. Lu lepas dari X Factor, meskipun waktu itu di mentornya sama Unge, tapi sekarang lu jadi kayak
special performance nih bersama dengan mentor lo sendiri gitu. Do you feel the pressure? Excited pasti, tapi nervous juga sebenarnya itu. Nervous ya? Karena ini pertama kali kolaborasi sama Kak Unge di luar kompetisi. Kalau kemarin udah waktu di kompetisi. Sekarang Kompetisi di luar. udah biasa ya. Iya. Jadi gak akan ada yang nilai lo nih nanti di sana, langsung penonton yang akan nilai gitu. Mau nyanyi lagu apa sih nanti di sana, boleh tahu nggak sih? Atau berapa lagu sih yang akan dinyanyikan bersama dengan Unge? Itu rahasia. Yes. Dianya juga nggak tahu kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Masih 1,5 bulan, Vin. Jadi lo siap-siap aja ya. Kita sih tahu, dia yang nggak tahu. Iya, iya. Tapi lo siap kan, Vin? Siap, selalu Siap. Apa kira-kira yang membuat lo tuh gue siap nih untuk konser bersama dengan seorang BCL? Ya. Ya iya, masa gue nanya pemenangnya ke Apa dia? yang nanya mentornya lagi apa ya? Apa yang waktu itu kan lo pasti ditanya, lo mau nggak ikutan konser ini? Terus ya udah deh. Apa yang bikin lo siap waktu itu? Gitu? Yang buat siap kan udah kenal Kak Unge. Oke. Dia jauh lebih dekat dari dulu. Dia pernah kolaborasi juga waktu kita di Experta Arena. Ya kan? Tapi ini di luar. Ya. Jadi lebih semangat juga sih. Memang sebetulnya ada nggak yang lu persiapkan khusus? Mungkin nggak ada di X Factor kemarin kita nggak lihat ada seorang Alvin itu seperti itu ya. Tapi lu nanti akan keluarkan nih di konsernya ini. Yang persiapan khusus mungkin ada kolaborasi baru kan Kak Unge, nggak cuma yang di Experta kemarin. Oke, baik. Sama mental kayaknya dia mesti siapin. Iya loh. 2 malam loh, Vin. Iya. Siap-siap aja. Siapa tahu mungkin nanti lu nyanyi 20 lagunya loh. Iya ya. Aku nonton ternyata. Iya dong, tapi juga intimate ya enggak? Oke, baik. Langsung tegang ya. Ih, seru loh kalau ngobrolin ini ya kan. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong performance. Karena kita juga gini, yang nonton ada banyak pengunjungnya RWS yang memang lagi liburan gitu. Iya. Jadi mereka pasti kan lagi santai habis dinner kan nonton BCL. Sama family-nya gitu. Casual, seru. Oke, baik. It's very humble, nggak intimidating gitu. Oh, It's very humble. It's very Aku humble. bikinnya it's humble, so connected to the audience. I think it's important. Nah, ada yang spesial lagi nggak sih kira-kira dari konser ini? Atau ada kolaborasi yang lain selain dengan Alvin gitu? Jadi yang ditampang Alvin. Nggak boleh Unge yang ngomong ya? Yang ditampang Alvin di sini, tapi memang kita akan ada 2 collaborator, ada 2 bintang tamu. Oke. Yang mewakili Gen Z Alvin, tapi kita akan ada satu lagi yang akan bernyanyi bersama. Dia mewakili apa kalau dia? Dia mewakili Generasi industri kita musik. ini. Generasi kita ini. Jadi satu lagi Itu akan- wakil industri musik Indonesia ya. Satu lagi akan ada Ariel yang akan juga menyanyi bersama, mungkin menari bersama. Kita suruh nari kali ya ada ya. Dance. Jangan yang ngabuk nanti dia. Mumpung Ariel nari, jadi kita bilang mungkin dia nari. Ada tuh. Kita sudah tersambung dengan Ariel. Bener. Di sini ada Halo, Ariel. apa kabar? Tidak, adanya Arul di sini. Adanya Arul. Arul. Arul bisa ya? Mewakili. Bisa ganti Arul nggak? Nggak. Bener-bener Enggak. dia udah nongol. Udah Oh, nongol. mirip sih emang. Aku nggak bisa bedain loh yang mana. Tampak samping. Tampak Tapi samping. aku penasaran nih. Tadi kan Hamid juga bilang bahwa this is intimate because we can connect to the audience. Dan it's not a very big venue, so people can watch. Ada levelnya malah kayak gitu, susah nontonnya gitu. Kenapa di RWS? Nah, Oke. why? Kenapa di RWS? First of all, aku memang kalau ke Singapura biasanya ke RWS. Oh, Karena aku juga dulu, I think a few years ago, kayak, iya sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, aku tuh menjadi brand ambassador-nya RWS. oh oke. Ini bukan masalah karena aku brand ambassador aku nyanyi di sini ya, tapi aku bisa nyebutin aku menjadi brand ambassador, aku pergi ke Singapura, aku mengetahui seluk beluknya si RWS ini seperti apa. Jadi bisa jadi guide juga kamu ya? Bisa, tapi ada duit lebih ya kalau jadi guide. Badan langsung. Aku juga bisa. Bandingnya beda ya? Bandingnya beda. Ada banding Ada package new lagi. kontrak kalau jadi guide, ya kan? Cuma aku tahu di sana itu kayak kita bisa lakuin, maksudnya banyak sekali yang bisa kita dapetin di sana gitu. Maksudnya kita mau chill, kita mau relax, kita mau makan enak gitu kan. Anak-anak mau ke, anak-anak dan orang dewasa juga ya, mau ke Universal gitu kan. Hotelnya juga ada macam-macam, beda-beda konsep. Kamarnya tuh beda-beda konsep, hotelnya beda-beda konsep. Coba ceritain yang paling lo suka kamarnya kayak gimana? Noah kayaknya pedulinya di Universal ya. Oh.
di situ di mana kita bisa, jadi ini tempat tidur, Hah? terus ini bathtub tersembunyi di dalam gitu. Jadi kalau dibuka nih lantainya set ada bathtubnya, dan pemandangan kita adalah underwaternya, si ikan-ikan itu di situ. Wow. Dan itu experience gila banget sih. Menurut aku itu gila banget. Terus kita bisa naik ke atas, jadi 2 lantai di atas ada jacuzzi di atasnya. Waduh, lengkap ya. Itu love banget sih. Kalau buat aku, ya dan kadang-kadang maksudnya kayak beda kan. Kita buka kaca kamar, terus pemandangan luar, yang itu memang yang kita expect. Ini kan di luar ekspektasi. Begitu kacanya, bukan kacanya udah dibuka ya, tenggelam nanti. Begitu kiranya dibuka, itu benar-benar yang tiba-tiba ada si ikan pari, ikan shark, apa ada di situ gitu. Jadi kita bisa ngelihat semuanya sambil tidur, kita bisa pilih kita mau ngeliat atau mau semua kita tutup, tapi yang pasti kita punya itu. Dan yang paling lucunya ya karena ada bathtub di bawahnya itu sih, betul. Jadi bisa sambil di bathtub sambil ngeliat si ikan-ikan itu salah satu yang buat aku paling favorit. Kalau buat aku personally ya. Tapi I think everyone pasti kalau pergi ke LS ada favorite yang beda-beda gitu. Ada yang konsepnya begini, konsep begitu. Anak-anak mungkin suka yang konsep yang berbeda lagi gitu. Jadi kan kamarnya soalnya beda-beda. Tapi yang jelas sekarang ini memang kita sendiri juga fun, buat kita sama keluarga juga fun. Jadi kayak makanannya juga enak. So I think kan aku tentunya kan harus stay juga di sana kan, gitu kan, untuk persiapan si konser ini. Dan aku selain excited mau konser, excited mau stay di sana juga gitu. Dengan segala fasilitas yang ada di LS. lama kayaknya di situ ya, tinggalnya di situ. Tergantung manajer sih jadwalnya gimana. Kalau aku bisa lama ya aku maunya lama. Oke, sebelum kita buka Q&A session, seperti yang aku bilang tadi, this is my first international solo concert. Jadi ini berarti sekali buat aku gitu. Ini adalah sebuah usaha aku untuk bisa memperkenalkan diri aku yang baru, yang mungkin teman-teman sudah saksikan, baik teman-teman dari media maupun tamu-tamu dan juga fans-fans yang nonton nanti juga bisa melihat the point of me lagi berusaha men-share my journey sampai ke si Blossom ini sendiri. Dari hatinya itu aku pengen memperkenalkan diriku yang baru, yang sudah pernah sejatuh-jatuhnya tapi berusaha untuk bisa bangkit lagi, berusaha untuk bangkit lagi, mengikuti prosesnya ya, nggak terburu-buru. 2 tahun lebih itu bukan waktu yang cepat gitu. Jadi aku memang I take my time untuk pelan-pelan heal sampai aku bisa bilang sekarang kayaknya aku bisa siap untuk bilang aku nih lagi dalam masa blossoming gitu. Itu yang dari hati ke hati, itu yang ingin aku sampaikan. Tapi tentunya di konser ini sendiri, kenapa mesti datang? Karena aku akan menyajikan selain diriku yang baru, tentunya dengan segala paketnya yang akan mengentertain, baik dari visual maupun telinga pendengarannya kita, dan dengan lokasi yang tentunya juga ada di RWS, sekalian bisa menikmati relaxing ada di sana. Bisa juga kalau kita dengan keluarga juga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sana. Tapi yang pasti, to all my fans, untuk semua orang yang udah support aku, suka dengan lagu aku ingin sekali bisa berbagi chemistry di konser itu dengan teman-teman semua, dengan kalian semua. Jadi ayo datang nonton konsernya gitu. Biarkan kasih kesempatan aku untuk mengenalkan diriku yang baru, diriku yang ada di dalam perjalanan kalian. Tentunya semua ada di dalam perjalanan aku, dan aku akan bahagia sekali kalau kalian bisa menyaksikan secara langsung konser aku di RWS ini. tepuk tangan dong. Bang Lini. Aku nggak duduk di situ, aku juga kesana. Gak usah, jangan. Kamu di sini aja. Di sini aja, konser. oke. Baik, kalau begitu teman-teman media. Yang jawab itu mungkin Hagai atau Mas Dudi Akan ada meet and greet, tapi di tanggal berapanya nanti kita akan announce lagi. Yang pasti karena konsernya intimate, meet and greet-nya juga intimate. Terbatas ya, eksklusif ya. Eksklusif, baiklah. Sama mungkin yang kedua Mas Age, karena ini kan storytellingnya FFI gitu kan. Itu yang mau di highlight. Iya, benar. Silakan. Kalau jadi sebenarnya gini, konsep Blossom itu 360. Jadi bukan hanya baju juga, jadi lightingnya, visualnya, even kayak yang udah pasti menu utamanya musiknya gitu. Itu semuanya akan merepresentasikan perjalanan itu.
Jadi dari segmen-segmen yang memang kita ceritakan jatuh, tumbuh, bangun, lesson gitu ya, let's say clue-nya itu. Nah itu tuh semuanya akan dikemas. Nah kalau baju sendiri, kita tahu banget BCL tuh nggak pernah fail kan looknya. Jadi itu juga menu utama yang lain gitu. Jadi memang mungkin tidak akan literal dia pakai, let's say kalau nggak pakai akan pakai baju bunga terus mekar-mekar itu enggak, belasannya nggak gitu. Tapi warnanya, kemudian materialnya, kemudian juga fungsinya, ada baju-baju yang memang difungsikan untuk sangat galak dan sangat magis gitu. Tapi ada juga yang memang juga fun, bisa dipakai ngedance gitu. Tapi memang kalau dari sisi baju akan tetap ada surprise dari sisi fashion di atas panggung, nanti Bimo yang mikir. Halo semua dong ya. Ya. Tapi kalau dari warnanya akan mewakili semua perasaan yang memang nanti kita jahit di untuk intimate concert ini. Baik. Lalu tour internasional gimana? Mas Dodi itu. Doakan. Aku sih aku ya, kalau personally dari aku nggak tahu nih pembicaraannya Mas Dodi udah sampai mana, saya juga nggak paham ya, jadi saya nggak bisa mewakili manajer saya karena ini urusannya dia. Gimana Mas? Kalau aku sih keinginannya adalah untuk bisa seperti itu, keinginan aku ya. Tapi mau sampai misalnya di beberapa negara tetangga di sini kah, atau mau dibawa ke Jakartanya gitu ya, itu mungkin bapak manajer saya yang lebih paham. Mungkin Mas Dodi cari aja tuh Mas Dodi di situ. Gitu, jadi ya mudah-mudahan kalau ini berlangsung dengan lancar dan sukses, banyak support, teman-teman media juga support, audience juga, fans juga support. Aku rasa insya Allah kita pengennya sih bisa dilanjutkan ke negara tetangga yang lain. Mungkin kalau aku nambahin, kenapa kita juga pede bikin konser di Singapura, karena kalau dari matrix social medianya BCL ataupun Spotify BCL itu secara Singapura itu nomor 3 setelah Indonesia dan Malaysia. Really? Ya kan? Jadi Wow. untuk kita tapping market konser di Singapura itu juga ada t-shirtnya gitu, Yeah. bahwa kalau misalnya secara riset atau secara market juga kita belum pede, kita juga nggak bakal say yes untuk konser karena kan kita belum tahu ya fanbase-nya seperti apa, reception orang di sana seperti apa gitu. Jadi ketika kita ngadain di Singapura, kita tahu bahwa memang powerful untuk secara market. Nah, untuk negara-negara lain ya kita perlu riset lagi. Mana yang memang secara fanbase sudah kuat, secara orang-orang tuh dari sisi penikmat musiknya BCL tuh juga udah ada dan juga Established ya. established. Baik. Silakan Rono. Kalau menghapus indahku ya kita rasa ekspektasi orang juga begitu taruh yang itu dan itu kan harus kita serve. Tapi kan challenge-nya adalah gimana itu tidak terdengar seperti yang kita sering di Spotify atau YouTube gitu. Jadi akan ada kesempatan baru, mungkin akan ada gimmick baru mungkin, dan ada lagu-lagu baru juga pasti sampai sekarang yang kayak HGM bilang tadi belum ada form 100% yang udah solid kalau kita akan kayak begini. Ya. Jadi any changes will possible sampai sekarang. Jadi ya mungkin ketawa-tawa aja pasti bentar dulu. Berarti dalam list lagu itu ada ya? Ada. Di konser besok ya? Ya, Berarti dirimu masih datang ya? Ya gua Mas Arul juga tanya, apakah dengan aku yang baru ini aku kangen kembali ke dunia acting? Ya kangen, pasti kangen. So far ada rencana, tapi waktunya kapan itu kita lagi mundur. Mau syuting ada konser, mau syuting ada ini ada itu. Jadi kalau ditanya akan. Aku bisa bilang aku akan. Oh diriku, oke. Balik lagi, this intimate concert dengan judul Blossom yang kita adain di Singapura di ROS ini kan aku bilang aku kayak introduce diri aku yang baru. Dan tentunya orang-orang yang terlibat itu adalah sahabat-sahabat. Aku bisa bilangnya gitu ya. Orang-orang yang ada dalam journey perjalanannya aku menuju ke aku sih Blossom ini di sini. Kenapa Alvin? Aku merasa Alvin di saat aku menjadi mentor di ajang pencarian bakat, menemukan seorang Alvin ada di panggung, aku bisa lihat potensi dari dia dan akhirnya dia menjadi juara. Itu buat aku, selain buat Alvin yang mungkin one of his biggest achievement, salah satu pencapaian terbaik. Tapi buat aku pun seperti itu. Aku rasanya seperti itu karena
aku bisa mendampingi Alvin, memberikan masukan ataupun kritik ataupun omelan ataupun sayang ya, semua yang aku berikan ke dia untuk kebaikannya dia, dan akhirnya dia bisa menaklukkan keraguannya dia sampai akhirnya dia bisa jadi juaranya X Factor. Jadi Alvin memang buat perjalanan aku sekarang ini memang penting sekali. Itu Alvin, dan aku juga ingin gimana ya, Alvin sama aku kita terlibat dalam sebuah acara, terus akhirnya Alvin menang, tapi aku nggak ingin hubungannya cuma di situ, karena aku yakin lebih banyak mata harusnya melihat how talented he is gitu. Jadi aku ingin bisa memberikan kesempatan Alvin menunjukkan dirinya dia tidak hanya di Indonesia tapi juga di Singapura, di negara yang lain. Kita nggak pernah tahu kan, fansnya Alvin kan ada di mana-mana gitu. Jadi aku memberikan kesempatan itu buat Alvin untuk bisa bersinar di sana. Apa yang aku lihat, aku pengen orang juga bisa lihat. Terus kalau Ariel, tentunya he's one of my best friend, gitu kan. Dan tahu sendiri dari tadi Mas Arul juga tanya menghapus jejakmu, itu 2020 rilis. Terus kita juga rilis aku dengan Noah band, dengan Noah band juga punya lagu Mencari Cinta. Dan dia juga berperan banyak dalam kita juga kemarin sama-sama jadi mentor gitu di X Factor. Dia adalah salah satu rekan kerja yang juga memang sahabat aku. Jadi buat aku banyak sekali masukan-masukan dari Ariel yang memang membantu aku juga dalam perjalanan karir aku bermusik gitu. Dan aku rasa dengan kita juga punya lagu yang sama, kita juga punya visi-visi dalam bermusik itu, kita pengennya gini, dan orangnya juga willing untuk mau ikut membantu aku di konser ini. Jadi ya of course I have to go with him gitu loh maksudnya. Sebelumnya di 2017 di Zoom BCL, Ariel juga salah satu BCL's favorite man. Ya jadi emang jadi bintang tamu juga. Dan karena kerjasama itu terus berlanjut sampai ke sekarang, jadi aku rasa yang paling cocok memang Ariel. Kita juga punya lagu bareng, dan aku juga pilih mereka yang tadi yang Hage udah bilang, mewakili dua generasi yang berbeda. Satu generasi Gen Z dengan Alvin gitu, tentunya untuk bisa mengentertain market yang lebih muda, ya kan, amat sangat keren. Dan Ariel tentunya he's a legend gitu ya generasi kita generasi kita. Jadi aku make sure my audience nanti bisa dapat experience gitu loh. Maksud experience dalam arti ini legend yang angkatannya kita nih ada, kita yang muda, yang bersinar, yang new face, yang orang lagi penasaran, ini juga hadir di sini. Itu yang pengen aku gambarkan sih dengan pemilihan dua bintang tamu di konser ini. Apa yang ingin kita sampaikan tuh bisa nyampe ke hatinya orang yang nonton kita nanti semuanya. Yang pasti aku dari sekarang udah latihan fisik ya. Fisik ngejar 2 hari itu harus. Dan mental udah kelatih guys. Fisik yang perlu lebih dilatih lagi. And most of all, thank you so much Reservoir World Sentosa, ya kan? Tepuk tangan dong for accommodating this concert. Yes. Hopefully many more to come from Indonesian musicians and performers. Bisa dinikmati nantinya, orang-orang juga jadi excited. Thank you so much. Dan mudah-mudahan ini juga kita habis dari pandemi gitu ya. Mungkin masih ya, pandeminya masih ada. Tapi slowly entertainment mulai berkembang lagi, mulai bisa bernafas lagi. Musisi juga mulai bisa bekerja lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini juga ngebuka gerbang kita, baik dari aku dan teman-teman musisi lain yang aku yakin banyak sekali yang ingin juga berkesempatan untuk bisa tampil tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Aku tahu talent-talent yang begitu banyak. Mereka juga dulu mungkin sudah sering melakukan, tapi kan karena pandemi ini terstop. Mudah-mudahan ini membuka kesempatan juga gitu kan. Jadi orang juga tahu, oh ternyata ini bisa loh.